Salam jumpa dengan saya, Pater Goris Niti SVD. Pada kesempatan ini, saya akan menseringkan refleksi saya tentang situasi dunia saat ini, dan secara khusus tentang perayaan Trihari Suci dari kaum Kristiani. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai insan beriman, kami kaum Kristiani sedang ada dalam masa suci, masa perayaan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Perayaan mengenang dan menghidupi kisah kasih Allah dalam peristiwa penyaliban Sang Mesianis Yesus Kristus pada tahun 2020 ini terasa sepi di mata dunia setelah dunia dilanda oleh wabah virus corona. Berhadapan dengan situasi ini, kita semua diminta berhenti sejenak, berdiam diri di rumah masing-masing sebagai bentuk partisipasi kita menciptakan ruang kehidupan yang bebas dari berbagai bentuk keterbelengguan hidup, bebas dari berbagai bentuk penindasan atas harkat dan martabat manusia. Ruang kehidupan bersama yang bebas dari segala bentuk penindasan menjadi titik perjumpaan kita untuk bertemu bersama sebagai saudara-saudari yang berbeda agama, beda budaya, beda bahasa, dan beda bangsa. Masing-masing kita tentu memiliki kekhasan, memiliki kekayaan nilai-nilai kehidupan yang dapat disumbangkan sebagai kekayaan bersama. Kita sedang tersentak dengan wabah virus corona. Banyak orang menderita, banyak orang dilanda kerinduan yang khas untuk berjumpa dengan keluarga, namun tidak berdaya karena harus menempuh sikap solider, menciptakan kenyamanan bersama dengan berdiam diri, tinggal tetap di rumah. Kerinduan akan kebersamaan itu diungkapkan dalam berbagai bentuk dan ditujukan kepada Allah Sang Pencipta. Saudara-saudari pencinta kehidupan, kata yang tepat untuk mendefinisikan aspek penderitaan dan pengorbanan dari berbagai kelompok manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lain, berdasarkan pengalaman iman atau keyakinan agama masing-masing. Demikian pun cara menghayati pengalaman penderitaan dan pengorbanan itu berbeda-beda pula. Pada awal Maret yang lalu, tahun 2020 ini, ketika melintasi jalur transportasi yang menghubungkan kota Kupang dengan Ambarasi Barat, tepatnya sepanjang perjalanan dari Noel Baki, Kupang, menuju Desa Tumbaung, kampung halaman saya menemukan beberapa tempat, termasuk di depan gereja-gereja Kristen dan di beberapa persimpangan jalan, terpancang sejajar 3 buah salib yang di tengah lebih tinggi dari 2 yang lainnya. Secara spontan terlintas dalam benak saya, saudara-saudari Kristen sedang merefleksikan aspek penderitaan dan pengorbanan Mesias Yesus Kristus.
Ini pikiran spontan yang muncul dalam benak saya. Hari ini, kami kaum Kristiani, secara khusus umat Katolik, sedang merenungkan, menghayati, dan menghidupi makna salib, lambang dan simbol penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dunia memberi rasa hormat yang istimewa dengan memberi waktu libur agar umat Kristiani bisa menjalankan ibadah. Terima kasih untuk penghormatan dan penghargaan ini. Ada 3 peristiwa sepanjang perjalanan salib Yesus menuju Kalvari yang menarik perhatian saya. Pertama, Yesus berjumpa dengan ibunya dalam perjalanan ke Kalvari. Yang kedua, Veronika menyapu wajah Yesus. Dan yang ketiga, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Saudara-saudari pencinta kehidupan, Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui putranya, diarak dengan sorak-sorai hinaan sebagai penjahat publik. Ia tidak diperkenankan mengulurkan tangan membelai putranya yang sedang menderita karena salib di pundak dan pukulan yang bertubi-tubi pada seluruh tubuh putranya. Maria memandang wajah putranya tanpa kata terucap, walau hatinya merintih perih atas kejadian yang dialami putranya itu. Pada tempat yang berbeda, ada seorang perempuan yang bernama Veronika. Ia berani mendekat, tidak peduli kata orang banyak, tidak takut pada hentakan kaki para serdadu. Ia mendekati Yesus, menyapu wajah Yesus yang berlumuran darah, sebagai ungkapan cinta dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas dari seorang ibu. Tindakan Veronika ini sungguh luar biasa. Hati Yesus tersentak dan membalas kasih Veronika dengan gambar wajahnya sendiri pada kain putih yang digunakan Veronika menyapu wajah Yesus. Pada tempat yang berbeda pula, ada sekelompok wanita yang berdiri di pinggir jalan meratapi, menangisi peristiwa yang sedang dialami Yesus. Mereka adalah wanita-wanita Yerusalem. Tentu tangisan mereka bukanlah tangisan kepalsuan, tetapi tangisan mereka adalah tangisan kasih atas cinta yang terhempas dari hati manusia yang lebih menyukai keindahan duniawi daripada keindahan surgawi. Yesus menyapa mereka, memberi kata-kata penghiburan yang menyejukkan hati. Saudara-saudari pencinta kehidupan, seorang ibu tentu tidak tega melihat anak kandungnya menderita. Apapun tantangan, kesulitan yang harus dihadapi, ia akan berani menghadapinya demi sebuah hati. Sikap Bunda Maria ini tentu berbeda dengan wanita-wanita zaman now. Semoga mata kaum ibu tidak menjadi merah karena perilaku putra dan putrinya. Saudara dan saudari pencinta kehidupan, pada sisi lain, ada sekian wanita yang hanya bisa memandang potret-potret kenangan dari putra dan putrinya karena menjadi korban berbagai peristiwa hidup. Kita semua tanpa kecuali sedang dipanggil untuk menciptakan ruang kehidupan bersama yang bebas dari berbagai penindasan, bebas dari keterbelengguan hidup,
agar tidak ada tangisan perih karena wanita-wanita kehilangan anak-anak kandung yang sangat dicintainya. Saudara dan saudari, kelompok wanita ketiga adalah wanita-wanita Yerusalem. Yesus sempat memalingkan wajahnya pada wanita-wanita yang berdiri menangis di pinggir jalan. Yesus tidak sekedar terharu, tetapi mengingatkan mereka akan hal penting yang harus mereka lakukan. Sikap Yesus ini menjadi tantangan bagi kita di zaman ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan kasih untuk menjawab rintihan hati kaum wanita yang berjuang mencari sesuap nasi untuk anak-anak mereka? Mari kita berefleksi menghidupi nilai-nilai, aspek-aspek yang muncul dari kisah penyaliban Yesus. Semoga kita dan kaum wanita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Salam dari saya, selamat merayakan Pekan Suci. Tuhan memberkati. Buddha Dewa